Jangan sampai kita sebagai ASN, oh hari ini mau berangkat kantor, kita nggak ngerti nih ke kantor mau kerja apa. Wah ini berat ini kalau begini. Berarti nanti kalau tidak ada diberikan pekerjaan, dia nggak kerja. Dia hanya sekedar absen. Nah ini tolong dihindari. Tolong dihindari kita termasuk dalam golongan pasukan 704. 704 itu hadir absen pagi, hadir absen pulang, tapi di tengah-tengahnya kosong. Wah ini nggak banget. Apa sih bela negara menurut Ibu? Yang disebut bela negara itu adalah Halo Sobat Tani, selamat datang di podcast Latsar ASN Kementerian Pertanian. Tempat kita ngobrol seru, santai, dan juga penuh makna seputar pengabdian dan semangat sebagai aparatur sipil negara. Oke, betul sekali nih. Dan di hari yang spesial ini, kami dari kelompok 4 Angkatan 35 akan membahas nih terkait dengan topik kita yaitu kesiapsiagaan bela negara. Nah, untuk memulainya mungkin biar nggak kaku-kaku amat nih ya, pantun dulu mungkin ya. Pergi ke kebun memanen talas. Cakep, cakep, Talas kukus disantap selagi hangat. Cakep. cakep. Sore yang mendung ini jangan bikin kita malas. ASN Kementan haruslah semangat. cakep. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, mungkin kenalan dulu kali ya. Tak kenal maka tak tuntang nih. Waduh, waduh, iya nih bener banget. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, saya Sania Nada Anafi, biasa dipanggil Nada. Saya humas dari BBPMKP. Selanjutnya, Selanjutnya, saya Adila, analis standarisasi di penempatan BRMP Sulawesi Tenggara. Saya Indra, pengawas Alsin dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Saya Nur Cahya Listiawan, panggilan Cahya, instansinya di BPPP Ketindan untuk cabungnya Widya Iswara ahli pertama. wah, baik, menarik ya. Nah, untuk ngobrolin topik kita yang seru ini, tentu kita juga butuh narasumber yang luar biasa dong. Udah hadir bersama kita, beliau adalah Ibu Insinyur Nur Wahida MSI. Beliau merupakan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian. Selamat datang Ibu, selamat sore. Oke, terima kasih. Selamat sore adik-adik semua. Tetap semangat, tetap sehat, menempuh menuju pencapaian target swasembada pangan berkelanjutan. Semangat. Oke, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah menyempatkan Kalian semua waktunya. semoga Ya, sehat semua ya. ya. Oke. Alhamdulillah Mm-mm. sehat. Oke, Bu. Terima kasih sudah menyempatkan nih waktunya di sela kesibukan Ibu untuk hadir membersamai kami semua teman-teman CPNS untuk membahas terkait kesiapsiagaan bela negara. Sebelum masuk nih untuk membuka obrolan kita, eh, saya ingin bertanya tentang pendapat Ibu nih terkait dengan apa sih bela negara menurut Ibu? Kalau menurut Ibu ya, ini diskusinya serius tapi santai ya. Jadi menurut Ibu, yang disebut bela negara itu adalah kontribusi kita untuk membuat negara kita sejahtera. Ya, jadi kontribusi kita apapun bentuknya. Kalau kita ingat bela negara yang dibayangkan, oh perang ini, tentara ini, enggak begitu. Kita ini kan warga sipil, gitu ya. Bela negara itu bisa dalam berbagai format, antara lain yang tentu saja sangat cocok dan pas dengan program pimpinan kita, Bapak Menteri Pertanian, adalah dengan penyediaan pangan melalui swasembada pangan berkelanjutan. Gitu ya. Itu menurut Ibu juga bagian penting dari bela negara. Wah, ternyata bela negara ini bukan hanya untuk TNI dan Polri saja ya, Bu. Tapi ternyata ASN pun juga bisa melakukannya, termasuk ASN Kementerian Pertanian. Menurut Ibu, seperti apa ciri-ciri ASN yang bisa disebut siap melaksanakan bela negara? Kalau ciri-ciri ASN yang siap bela negara,
Itu yang pertama itu adalah ASN yang selalu mensyukuri posisinya. Karena kesempatan untuk menjadi ASN itu, wih, luar biasa sulit. Kenapa? Pendaftar sebagai CPNS, pendaftar P3K, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Bahkan kalau dikumpulkan, seluruh kementerian dan Pemda jutaan. Yang diterima tidak lebih dari 3% mungkin. Jadi, pertama ciri-ciri ASN yang siap bela negara adalah ASN yang bersyukur. Kemudian yang kedua adalah ASN yang proaktif. Proaktif artinya dia selalu siap siaga untuk memberikan kinerja terbaiknya untuk bangsa dan negara. Gitu ya. Ini kita bahasanya secara bertahap kita akan sampai kepada titik kesamaan persepsi terkait kesiapsiagaan bela negara. Wah, menarik sekali jawabannya, Bu. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Cahya. Iya, Bu. Izin bertanya, kalau dalam tugas sehari-hari untuk seorang ASN, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai bela negara, Bu? Penerapan nilai-nilai bela negara itu bisa kalian pelajari melalui penerapan nilai-nilai core values-nya ASN, yaitu berakhlak. Nah, di situ sudah sangat jelas bahwa dengan kita menerapkan berakhlak, nah ini tulisannya ada di layar ibu tuh sebelah kanan atas. Dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, artinya kita sudah berupaya menerapkan eh, kaitan dengan kesiapsiagaan bela negara. Itu ya. Jadi nggak usah berpikir terlalu kompleks. Dengan penerapan berakhlak, insya Allah kita sudah menuju kepada penerapan bela negara. Gitu ya, adik-adik semua. Iya, Bu. Kalau dari pengalaman pribadi, Bu, contoh konkretnya bagaimana, Bu, dalam bela negara dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, Bu? Contoh konkret bela negara, wah itu tadi kan syarat ya, syarat bahwa kita siap siaga bela negara tadi yang Ibu sampaikan nomor satu bersyukur. Kemudian yang kedua sebagai ASN kita harus proaktif menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Nah, seperti Ibu, contoh konkretnya jelas. Ibu setiap akan berangkat kerja, Ibu tahu hari ini Ibu akan kerja apa. Jangan sampai kita sebagai ASN oh, hari ini mau berangkat kantor. Kita nggak ngerti nih ke kantor mau kerja apa. Wah, ini berat ini kalau begini. Berarti nanti kalau tidak ada diberikan pekerjaan, dia nggak kerja. Dia hanya sekedar absen. Nah, ini tolong dihindari. Tolong dihindari kita termasuk dalam golongan pasukan 704. 704 itu hadir absen pagi, hadir absen pulang, tapi di tengah-tengahnya kosong. Wah, ini enggak banget. Ya, itu sudah jelas itu tidak siap siaga bela negara. Ya, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan minimal sesuai ekspektasi kepada pemberi tugas. Oh, ini pekerjaan selesai besok ya jam 8. Paling apes jam 7 besok selesai. Tapi jauh lebih baik malam ini sudah diserahkan tugas. Jadi kita upayakan minimal sesuai ekspektasi, tapi lebih baiknya di atas ekspektasi pimpinan. Begitu ya, itu praktek nyata bela negara dari warga sipil seperti kita yang anggota aparatur sipil negara. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih untuk jawaban dan nasihatnya, Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelum kita akhiri obrolan hari ini, saya ada satu pertanyaan terakhir nih, Bu. Eh, Bagi Ibu, pesan apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada ASN muda, khususnya dari Kementerian Pertanian, agar semangat bela negara selalu hidup dalam diri mereka? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Jadi, kalian sebagai ASN muda Kementerian Pertanian, harapan Ibu selalu berupaya untuk
meningkatkan kompetensi, ya, melalui pembelajaran yang berkesinambungan, baik itu melalui pembelajaran konvensional, pembelajaran di tempat kerja, pembelajaran secara daring, dan metode pembelajaran lain yang memungkinkan untuk diakses. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu semangat, selalu sehat, karena kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa berkontribusi kepada negara. Ya, buru-buru berkontribusi. Kita mikirkan sakit kepala, letih, lemah, lesu saja, itu kerja pasti nggak happy. Jadi kalian harus sehat, semangat, dan happy dalam bekerja, supaya hasil kerja kalian betul-betul hasil kerja yang paripurna. Yang selanjutnya, tetap moto yang harus kita pegang adalah rasa syukur. Bahwa posisi kalian ini adalah posisi yang penting dan itu diimpikan oleh banyak orang. Pada saat kalian sadar bahwa posisi kalian ini diimpikan banyak orang, harapan ibu kalian akan berusaha menunjukkan bahwa kalian adalah insan ASN yang berpotensi. Gitu ya. Jadi dapatnya aja susahnya setengah mati gitu ya. Mosok kita sia-siakan dengan kita malas-malasan. Nah, itu ibu tidak setuju. Ibu saja yang sudah istilahnya mungkin sudah masa kerja lebih dari 27 tahun ya, berusaha semangat, nggak kalah dari kalian. Kalian apalagi yang lebih muda, mungkin seumur anak ibu, harus semangatnya melampaui kita-kita yang sudah jauh lebih senior. Gitu ya. Semoga kalian semua sukses dalam pelatihan dasar ini, bisa melewati dengan baik dan memperoleh hasil yang di atas ekspektasi. Jangan hanya sesuai ekspektasi. Karena kalau kalian kerja sesuai ekspektasi, itu kerja biasa saja, ya. Jadi berupayalah untuk selalu kerja di atas ekspektasi. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktu dan juga insight-nya yang Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu telah sampaikan hari ini bisa jadi manfaat dan motivasi besar, khususnya bagi kami Amin. nih, peserta Latsar CPNS Kementan. Oke, semoga kalian calon-calon pemimpin Kementan masa mendatang selalu ready, siap siaga untuk bela negara melalui pencapaian target swasembada pangan berkelanjutan. Itu ya. Iya, baik Ibu. Kalau gitu, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Tetap semangat, tetap berakhlak, dan jadilah ASN yang selalu siap dalam membela negara. Untuk menutup nih Bu, ada pantun lagi. Kan kita Kementerian Pertanian terkenal ya sama pantunnya. Nanti dijawab Oke, cakep ya. Pergi ke sawah mencari tutut. Cakep. cakep, Cakep. Sawahnya licin, awas terjatuh. Cakep. cakep. Podcast selesai, jangan cemberut. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, Cakep. Cakep. cakep.